Para sahabat insan yang terkasih dalam Kristus, salam damai sejahtera untukmu semua. Saya, Pater Yohanes dari Salib Jeramo CMF, dengan senang hati ingin berbagi intisari Sabda Allah dari bacaan Injil hari Minggu 5 Mei 2024, Minggu Paskah yang ke-6. Narasi Injil Yohanes bab 15 ayat 9-17 yang kita renungkan pada hari Minggu ini mengajak kita untuk tinggal dalam kasih. Ajakan firman Tuhan ini mendorong kita untuk menghadirkan kasih Kristus dalam keseharian hidup di tengah dunia modern ini. Saudara-saudari terkasih, dalam terang bacaan Injil hari Minggu ini ada beberapa gagasan yang menarik berkaitan dengan makna pesan Yesus, tinggallah dalam kasih. Pertama, tinggal dalam kasih berarti menuruti perintah Tuhan. Yesus mengatakan, "Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya." Kasih bukanlah sekedar sebuah slogan atau kata-kata manis belaka, melainkan menuntut sebuah sikap ketaatan untuk mendengarkan dan menjalankan perintah Tuhan. Tinggal dalam kasih berarti meneladani sikap Kristus yang taat kepada kehendak Bapa, bahkan sampai menanggung penderitaan di atas kayu salib. Kedua, tinggal dalam kasih berarti saling mengasihi satu sama lain. Demikian dikatakan Yesus dalam perikop Injil tadi. "Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu." Mengasihi sesama bukanlah sebuah pilihan, suka atau tidak suka, melainkan sebuah keharusan atau perintah utama sebagai pengikut Kristus. Tinggal dalam kasih berarti mengasihi orang lain sebagaimana Yesus mengasihi kita. Artinya, mengasihi sesama tanpa syarat, sebuah kasih tanpa karena, jikalau, sebuah kasih yang tulus dan berkorban. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ketiga, tinggal dalam kasih berarti menjadi sahabat Tuhan. Hal ini diungkapkan dengan sangat indah oleh Yesus. "Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang dikerjakan oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku." Maka tinggal dalam kasih berarti membangun kedekatan, keakraban, dan keintiman dengan Tuhan. Persahabatan sejati hanya bisa dibangun berlandaskan kasih, bukan berdasarkan kepentingan atau interes pribadi. Keempat, tinggal dalam kasih berarti hidup yang berbuah. "Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah." Yesus memanggil dan mengutus para muridnya untuk menghadirkan buah-buah kasih dalam kehidupan nyata. Kasih sejati memungkinkan setiap pengikut Kristus untuk menjadi saksi dan pembawa sukacita Injil bagi semua orang. Sahabat-sahabat insan terkasih, setelah kita merenungkan intisari Injil, ada beberapa pesan inspiratif yang mungkin berguna dan relevan bagi syiar kemuridan kita sebagai pengikut Kristus di tengah dunia saat ini. Pesan sentral Sabda Allah hari Minggu ini adalah ajakan bagi kita untuk tinggal dalam kasih. Ajakan sang guru ini sangatlah relevan dan urgen bagi kita yang hidup dalam dunia saat ini, di mana cenderung tinggal dalam egoisme. Kita hidup dalam sebuah realitas zaman yang didominasi oleh budaya egoistik, hedonistik, dan konsumeristik. Menomorsatukan diri sendiri tanpa peduli, solider, dan mati rasa dengan kebutuhan orang lain. Logika dunia ini, tinggallah dalam egoisme, kerap kali menimbulkan aneka persoalan dalam kehidupan bersama. Budaya egoisme melahirkan penderitaan, kesedihan, konflik, bahkan luka bagi orang lain. Oleh karena itu,
ajakan Yesus tinggal dalam kasih menjadi sebuah panggilan dan keharusan bagi kita, umat Kristiani, agar menghadirkan kembali budaya dan persahabatan kasih bagi dunia ini, baik dalam kehidupan keluarga, komunitas, masyarakat, dan persekutuan gerejanya. Saudara-saudari terkasih, bagaimana kita menghayati ajakan Yesus tinggal dalam kasih dalam konteks hidup kita saat ini? Pertama, taat pada perintah Tuhan. Kita diajak untuk menjadikan kehendak Tuhan sebagai kriteria utama dalam kehidupan kita. Hidup yang dituntun dan dikuasai oleh kasih Tuhan, bukan didominasi oleh kehendak atau kepentingan diri sendiri. Kedua, mengasihi satu sama lain. Mengasihi orang lain berarti keluar dari kenyamanan diri, membuka hati untuk memperhatikan, peduli, berbela rasa, bahkan menderita atau berkorban demi kebaikan orang lain. Ketiga, membangun budaya persahabatan dalam kasih. Kita belajar dari Tuhan Yesus bagaimana Dia menganggap kita bukan sebagai hamba, melainkan sebagai sahabat. Maka tinggal dalam kasih berarti memperlakukan sesama kita bukan sebagai objek, saingan atau musuh, melainkan sebagai saudara dan sahabat. Sikap yang merendahkan dan mendiskriminasi orang lain adalah sebuah sikap yang bertentangan dengan kasih sejati ini. Kita menyadari bahwa suasana dan budaya persahabatan ini semakin luntur, baik dalam kehidupan keluarga, komunitas, dan masyarakat kita. Realitas ini menjadi lebih parah karena kemajuan dan kelekatan pada media sosial yang seringkali membuat seseorang terasing dan masa bodoh dengan orang-orang di sekitarnya. Keempat, hidup yang berbuah. Kasih bukanlah sekadar ungkapan kata dan perasaan I love you, melainkan harus nyata dalam sikap dan komitmen hidup setiap hari. Kasih sejati hendaknya dibuktikan melalui sikap kepedulian, perhatian, perbuatan baik, solidaritas, pengorbanan, kemurahan hati, kelemah lembutan, dan pengampunan yang tulus hati kepada sesama kita. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita memohon rahmat Tuhan agar menggerakkan dan memampukan kita untuk menghidupi kasih Kristus dalam persiapan hidup ini. Kiranya ajakan Yesus hari ini, tinggallah dalam kasih, menjadikan kita sebagai saksi dan duta cinta kasih bagi sesama. Semoga Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, mendoakan kita agar kasih keibuannya menjadi model dan teladan bagi kita dalam mengasihi Tuhan dan sesama secara tulus dan total. Saya ingin menutup renungan ini dengan sebuah doa yang sangat indah dari Santo Antonius Maria Claret. Oh Maria Bundaku, Bunda kasih ilahi, saya tidak bisa meminta sesuatu yang lain lebih menyenangkan Engkau, atau hal yang lebih sudi Engkau berikan daripada kasih kepada Allah. Berikanlah saya cinta kasih itu, Bundaku, Bundaku cinta kasihku. Bundaku, saya lapar dan haus akan cinta kasih. Berikanlah saya, puaskanlah kebutuhan saya. Oh hati Maria, tanur dan alat cinta kasih. Nyalakanlah dalam hati saya cinta kasih kepada Allah dan sesama. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.